Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita menyatakan puji syukur, limpah terima kasih kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam perkenanannya kita semua masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun ibadah di saat ini Minggu 14 Juni tahun 2020 akan dilayani oleh Kadim Pendeta Ibu Yeti Bawonte Warung, Sarjana Teologi, Kantoria Bapak Wim dan Ibu Dewi, keyboardis Saudari Kartini Sabiono, tim multimedia Siamas Yauli Rendengan dan kawan-kawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan. Marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita muliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyikan Aku Hendak Bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selamanya. Mari berdoa. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam persekutuan yang beribadah di pagi hari ini. Melalui persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus, kami sungguh percaya Engkau berkenan menganugerahkan kasih dan rahmat-Mu bagi kami sekalian, walaupun jemaat-Mu mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Kiranya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita berdoa. Hidup yang kami jalani, seringkali kami tidak berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Kami banyak kali berpikir dan bertindak jauh dari setiap rencana dan rancangan Tuhan. Kami seringkali lalai dalam mengembankan tugas dan tanggung jawab pada panggilan-Mu. Sikap dan tindakan serta ucapan kami banyak kali menyakiti hati Tuhan dan sesama manusia. Karena itu kami berdosa dan kami datang kepadamu. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada tiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doaku dan keluhku. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38b berkata begini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ku akan selalu bersyukur. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri, kita ikuti puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. pujilah Dia karena segala keperkasaannya, Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya, maisurkan Raja-Mu. Masukkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami lagi boleh ada di hari Minggu yang kudus, di minggu kedua di bulan Juni 2020 ini. Dalam persekutuan-Mu yang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, kami mau membaca dan belajar dari firman-Mu. Roh Kudus kiranya menempati hati dan pikiran kami, tetapi juga tempat ini, untuk kami boleh memaknai maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pakailah kiranya hamba-Mu ini untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sudah menjadi manusia, kami berseru kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 merupakan perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini melalui penjabaran trilogi pembangunan jemaat.
Yesaya 12 ayat 1-6 berkata demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa umum dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh maha kuasa, sehingga jalan-Mu senantiasa adil dan benar. Oleh karena itu, kami sungguh mengenal-Mu, kami sungguh percaya kepada-Mu. Sebab itu, Engkau tidak pernah tinggalkan setiap kami orang-orang percaya yang terus mencari dan mau hidup dengan-Mu Tuhan. Sungguh pun di hidup ini, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, serta kasih setia-Nya melalui persekutuan jemaat-Mu, walau hanya dari rumah mereka masing-masing, tapi oleh firman Tuhan kami boleh memperoleh kekuatan, memperoleh semangat baru. Karena itu berkati kami mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, bapak ibu, janda duda, lansia yang ada di tengah-tengah jemaat Gemim Immanuel Bahu. Kami sungguh menyadari segala sesuatu daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mau mengatakan bahwa kasih setia-Mu yang agung mengantar kami boleh ada dan menjalani hidup dengan berbagai tantangan dan persoalan, apalagi dengan mewabahnya virus corona.
sampai membuat kami ada dalam kecemasan, ada dalam keraguan dan ketakutan. Tapi Tuhan senantiasa memberkati setiap totalitas hidup kami. Demikian Tuhan berkati setiap kami yang memberi diri dalam kerja pelayanan, mulai dari para kostor, pegawai gereja, satpam, tim multimedia, kantoria, pianis, para syamas penatua, komisi bipra, tim kerja, panitia pembangunan fisik jemaat, dan panitia hari-hari raya gerejawi, tetapi juga jemaat yang senantiasa berduka cita dan yang berhari ulang tahun, baik itu hari ulang tahun pribadi, tetapi juga hari ulang tahun pernikahan, yang mereka syukuri di sepanjang minggu yang baru mereka lewati, tetapi juga di minggu yang akan mereka jalani. Biar kiranya Tuhan senantiasa ada dalam ucapan syukur yang terus mereka persembahkan kepadamu atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Demikian pun Tuhan memberkati kami selaku pemerintah negara dan bangsa, para pemimpin yang ada di pusat sampai di pelosok desa terpencil. Kiranya kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi dan menemukan apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus kami lakukan untuk memutus mata rantai virus corona ini. Tuhan Bapa di sorga, Kau berkati juga para medis, perawat, dokter, dan relawan yang terus dipakai Tuhan. Beri kiranya mereka tenaga ekstra, semangat untuk hidup. Di tengah-tengah mereka menjalani setiap hidup dan kerja mereka, tetapi juga dengan keluarga-keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang terus menyertai kami jemaat-Mu, tetapi juga untuk senantiasa mengingatkan kepada kami, untuk menaikkan ucapan syukur dan doa, sambil kami berharap Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami siang dan malam, dimanapun kami pergi dan berada. Dalam perjalanan panjang hidup kami Tuhan, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mungkin sebentar ada jemaat-Mu yang akan membuat perjalanan panjang untuk keluar kota. Kami percaya Engkau memberkati mereka dengan segala kasih karunia-Mu. Keselamatan daripada-Mu melingkupi hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa permohonan kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, mengajar gereja berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kiranya kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Saudara, betapa pentingnya arti dari sebuah nama. Seperti nama dari seorang nabi, yaitu Yesaya. Yesaya yang berarti Tuhan menyelamatkan. Bagian pertama kita dapat menyaksikan dan melihat
bagaimana Yesaya mulai bernubuat dan menceritakan sejarah yang berisikan kabar baik dan kabar buruk. Itu berarti ada penghukuman Allah, tetapi juga ada kasih Allah serta keselamatan Allah bagi Israel. Kitab ini termasuk dalam golongan kitab nabi-nabi besar yang terbagi atas 3 bagian, yaitu mulai dari pasal 1 sampai 39 disebut Yesaya pertama. Pasal 40 sampai 55 disebut Deutero Yesaya atau Yesaya kedua. Selanjutnya saudara-saudara yang terakhir pasal 55 sampai 66 disebut Trito Yesaya atau Yesaya ketiga. Saudara-saudara, Yesaya hidup sesaman dengan Hosea dan Mika. Ia bernubuat selama perluasan yang mengancam kerajaan Asyur, di mana keruntuhan terakhir Israel atau kerajaan utara, serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda atau kerajaan selatan. Karena itu sebagai seorang nabi, Yesaya memperingati Raja Yehuda dan Ahaz untuk tidak mengharapkan bantuan Asyur melawan Aram. Yesaya pun mengingatkan Raja Hizkia setelah jatuhnya Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, agar tidak mengadakan pertemuan dengan bangsa asing untuk menentang Asyur, apalagi di tengah krisis politik nasional yang mereka alami pada waktu itu. Dan Nabi Yesaya senantiasa menasihati kedua raja untuk percaya kepada Tuhan Allah sebagai perlindungan bagi mereka, bukan kepada bangsa-bangsa yang dianggap kuat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, di sini kita dapat lihat bahwa Yesaya menitik beratkan serta menaruh kepercayaannya hanya kepada Allah. Kendati dia dalam keadaan yang sangat sukar, yang sangat susah, sulit dan tidak mudah untuk menjalani hidup. Tapi toh Nabi Yesaya mengucap syukur dalam segala keadaan yang ada, karena percaya keselamatan yang terus mewarnai hidupnya. Lebih daripada itu, saudara-saudara, Yesaya menggambarkan betapa berharganya pengalaman-pengalaman hidup ketika dia terus hidup oleh firman Tuhan, yang banyak memberi petunjuk, yang banyak memberi arahan serta pengajaran, dan membuat dia menjadi lebih berakal budi, dan membuat dia mengerti dan memaknai setiap perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan terhadap bangsa-bangsa dan umat Tuhan di muka bumi. Sehingga mereka pun bersorak-sorai atas keselamatan yang dinikmati. Dan karena itu, setiap kita orang percaya, kita selaku gereja dan bangsa, mari kita mampu dan jeli melihat karya-karya Tuhan yang besar, di mana Allah yang berinisiatif, Allah yang menyelamatkan manusia, serta Allah yang membuka pintu keselamatan, Allah yang membuka pintu berkat untuk mengantar dan mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur oleh karena Tuhan Allah
berkenan memberkati kita di sepanjang hidup dan kerja, yang senantiasa memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dia dalam setiap nyanyian dan pujian dan doa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita ada dalam gumul bersama oleh karena mewabahnya virus corona yang melanda dunia dan manusia. Secara khusus di negara kita, di provinsi kita Sulawesi Utara, hari demi hari bertambah bukan berkurang. Karena itu bagaimana cara dan sikap kita? Saudara-saudara, belajar dari realitas hidup yang dialami dan disaksikan oleh Nabi Yesaya, maka setiap kita diingatkan, tetaplah bersyukur dengan segala situasi dan kondisi yang ada, agar kita diselamatkan. Oleh karena itu, baik pribadi kita, keluarga rumah tangga kita, jemaat gereja dan masyarakat, dalam masa transisi memasuki new normal, kita harus mampu bersikap, menunjukkan perilaku dan langkah yang harus kita ambil dan lakukan adalah jaga diri, jaga sesama, dan tetap ingat protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, hindari kontak langsung seperti bersalam-salaman, bercium-ciuman pipi kiri, pipi kanan, hindari kerumunan atau pertemuan berkelompok. Dan jika tidak sehat, mari kita isolasi diri di rumah. Batasi keluar rumah dengan menggunakan transportasi publik bila itu tidak perlu, kecuali hal yang mendesak, dan cuci tangan serta lain-lainnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah hal-hal yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tetapi juga saudara, menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya sudah siap? Sambil terus bersyukur di mana Tuhan Allah telah menyatakan realitas hidup yang sungguh sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita hidup dan berjuang mengikutinya. Karena di situ pasti ada kehidupan dan keselamatan yang kekal dan abadi, yang terus dipersembahkan kepadanya sambil mengucap syukur. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan panik, senantiasa berdoa. Karena ketika kita panik atau rasa takut, bisa saja kita mendapat sakit. Tetapi mari kita terus berdoa dan terus berdoa sambil berusaha melakukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Bukan ikut orang pemau. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan beserta kita sekalian selaku jemaatnya, Jemaat Gemim Immanuel. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tata ibadah ini kita akan lanjutkan dengan persiapan perjamuan kudus. Untuk itu kita lanjut dengan tata ibadah perjamuan kudus. Saudara-saudara, pada hari Minggu
tanggal 21 Juni 2020 kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selama-lamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus, dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan tiap hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota sesuai dengan janji Kristus. Setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian, dan menyucikan, untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Terambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu?
dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal yang lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah kita, oleh sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, jemaat atau anggota Sidi Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus dalam rangka pekabaran Injil dan pendidikan Kristen diundang berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Tuhan kiranya memberkati jawaban saudara-saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diundang kita untuk berdiri. Marilah kita membawa pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita, hidup kita yang benar. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasih setiamu telah membuat kami hidup dalam damai sejahtera dan berkat. Karena itu, dalam setiap hidup ini, senantiasa ada dalam ucapan syukur kepadamu. Ketika kami boleh memberi persembahan syukur, bukti bahwa Tuhan sangat kaya dalam hidup kami. Kami mohon kiranya setiap bentuk persembahan syukur yang boleh kami persembahkan benar-benar terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan gereja-Mu, bahkan melalui pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan topangan materi dalam hidup mereka. Kami pun berdoa bagi anggota sidi-sidi jemaat yang akan mempersiapkan diri mereka untuk ada dalam perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Berkenan kiranya Tuhan memberkati kami semua untuk boleh mempersiapkan segala totalitas hidup kami di tengah-tengah perjalanan panjang yang harus kami jalani. Kiranya ibadah kami ini benar-benar terjadi karena Tuhan dan boleh berakhir karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami. Berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri sebagai lagu penutup, ya Tuhan Engkaulah.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik ya Bapa. Engkau telah memimpin peribadatan kami di hari ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan segala baiknya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam peribadatan di saat ini. Mulai dari tim multimedia, singers, Kantoria, KPI terlebih khusus Ibu Pendeta Yeti Bawonte Warung Sarjana Teologi yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua dan Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan Ibu Pendeta Yeti Bawonte Warung dan juga keluarga. Ini seru sembahyang kami kepadamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur orang boleh beribadah di Minggu 14 Juni tahun 2020. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Immanuel Bahu menghimbau kepada kita semua, seluruh Jemaat Gemim Immanuel Bahu, supaya orang tetap memakai masker jika keluar rumah, tetap menaati protokol-protokol kesehatan yang ada, dan orang tetap makan makanan yang sehat, minum vitamin supaya orang semua boleh terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Dan lebih penting lagi, mari orang tetap bersekutu, berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya orang semua sebagai persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Bahu dapat melalui wabah pandemi COVID-19 ini dengan damai. Terima kasih. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut gelap noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu.
kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut gelap noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa